Halo, Banggona. Sebaru bangun. Baru bangun deh dari Tante Joda. Halo Tante Joda, iya. Yuli. Saya sikat dulu gigiku yang bau nada. Alipa-lipa, makasih. Hadir Reseler Wayong, oke nih. Makasih Reseler Wayong sudah masuk. Saya sikat gigi dulu deh. Tambah glowing Tante Joda, alhamdulillah kasihan. Itu berarti berkat doanya kumurang toh. Salam dari Poso, iya kak, makasih. Assalamualaikum Tante Joda, waalaikumsalam Indri. Cika, terima kasih sudah masuk. Ini sudah tanggal 4 Mei di 3 hari lagi Tante Joda sudah berangkat. Tiga hari lagi Joda sudah mau berangkat di Turki. Jadi sebelum Joda OTW di Turki, Tante Joda itu mau perawatan lulur Lasiawa Glow. Tuh. Tante Joda mau perawatan ala-ala menjerit, menjepit. Saya di hotel, baru bangun. Tadi malam ulang tahunnya. Iyo Dina, titip lorong nak Dina, jaga kau dulu lorong. Sampai dulu cari nafkah Dela. Salam kenal Tante Joda dari Maluku Utara. Iya kakak Najwa, makasih. Tadi malam itu ulang tahunnya kakak Ona, temannya kak Tante Joda. Jadi kita bikin acara kecil-kecil di sini di hotel.
Selesainya tadi malam itu sekitar jam 2. Jam 2 sekalian kita party. Foto Joda kalau sudah party to labu-labu minta ampun. Tapi kau tahu Joda malas pusing. Asal ada goyang selesai. Selalu lupa bawa produkku. Jadi kalau orang mau putih juga, kulitnya orang mau putih bersih kayak Tante Joda, itu jangan lupa pakai lulurnya Tante Joda nah. Murah aja hai lulurku, cuma 150 hai lulurku. Gratis ongkir kota Kendari. Kami sedikit kasihan. Supaya jangan kita dibilang perempuan nakal. Tapi sebenarnya memang iya. Jangan juga kita terlalu memite toh. Kau tahu juga orang kalau kita sudah stay di hotel, dorang kira kita ini lonte, tarigu. Jadi kita kami juga kasihan yo. Pagi-pagi banyak yang kepo, Tante Joda apa kau bikin di hotel? Saya bilang open BO. Keras kehidupan, jadi saya open BO kasihan. Zaman-zaman sekarang, kalau aib-aibnya orang cepat, dorang pergi buka cepat sekali, dorang apa namanya itu? Dorang mau tahu apa kegiatan ta. Jadi ini penyakitnya manusia memang. Penyakitnya manusia itu asal dorang lihat kita di hotel atau dimanapun pakai tali satu, dorang bilang nih kita ini olon deh. Aku tahu juga ini mulutku toh suka kecoplosan. Masa langsung bilang Tante Jo, pagi-pagi banyak buka WA. Yang ada dorang bertanya apa kita bikin di hotel. Semua jaga terus mebelku kan tidak mungkin. Dengan polosnya saya bicara, saya ada open BO di sini. Kasihan, keras kehidupan, pembeli susunya anakku. Tidak ada. Dorang mau tahu semua juga urusan. Pusi-pusi aku, hai naku. Dadi ini urusi rode. Iyo, apa pindri? Saya ini jangan kemurang urus, kasihan orang gila ini. Jodoh itu orang tidak waras otaknya. Dan dia itu tidak akan sembunyi. Langsung Heda bilang di depanmu. Oke lah pusing. Ya begitulah manusia. Toh. Tante Joda itu kita pergi bawa tur terapel sendiri tak? Tidak mungkin terapelnya orang. Kalau terapelnya orang malasku. Walaupun terapelnya orang. Kalau sesuai budget, oke. Kalau tidak sesuai budget, mah tidak. Bodoh-bodoh hakum orang. Saya baru bikin status mau ke luar negeri. Dorang heboh. Kau kenal saya berapa bulan, Mika? Berapa tahun kau kenal saya? Saya tanya dulu ke orang. Kau orang baru mau kenal ke saya? Hah? Baru orang kenal saya? Makanya, kalau baru kamu kenal saya, kamu orang pelajari dulu hidupku bagaimana. Nah, saya itu kerjaku di luar negeri terus. Tinggi apa? Open BO. Open BO Om Jalal pelakunya, orang kurang kerjaan. Apa ini deh? Tante Joda jadi mau tahu semua urusan semangat terus. Saya bisa malas pusing. Oke lah pusing aku. Saya itu kalau orang bertanya saya jelaskan di kalau kau tahu juga netizen tuh mungkin kesan banyak netizen yang mau bawa. Untuk netizen yang mau kapa bibinya jangan kamu orang belajar jadi netizen sama Joda. Nggak ada gunanya. Berbusa sampai nak orang punya bibir. Karena Joda orangnya buta hati. Intinya kalau ada yang mau apa namanya yang mau mesuko dengan kehidupannya Joda, semua tanya kamu orang, semua tanya sudah berapa bulan atau berapa tahun kamu orang kenal saya, itu saja.
Kalau orang baru mau ikuti jodoh hidupnya mah kayaknya memang siap-siap kok harus jadi haters. Nah, saya ini tabeyo bukan apa itu, saya orangnya malas pusing. Kok komentar belum tentu saya balas, saya baca. Jadi biar dah berbusa pondumu itu, lendir-lendirmu udah keluar, tidak digubris. Jadi jangan kamu orang lihat saya ini, kamu orang mau jadi haters ku, kamu orang kira semula ada ini, tabe, taruh beda adanya kamu orang. Jadi kalau ada yang kepo-kepo, jodoh apakah, kerja apakah, bisnis apakah, jodoh bisnis lendir, Pak Haiki, bisnis lendir. Jangan kamu orang kepo, jangan kamu orang bertanya panjang lebar di sana, tanya saja langsung saya jelaskan ji. Oish, ini belum ini. Kalau saya sudah di Turki kamu orang stay high sama like terus. Saya bikin konten. Saya berfoto ala produknya Joda. Taruh bedada. Terus saya pakai boot saya begini. Saya kalau saya bergaya, biar umurku 35 tahun, tetap saya cantik. Karena badanku itu kecil. Jadi kalau orang mau pulih saya, Joda ada ngurus, biar nih. Deh. Astaga ini BH busaku udah naik. Astaga. BH busa harusnya di sini, saya sudah di sini. BH busanya Joda sombang, pondianaha deh, saya pusing. Orang dia BH busa di sini, dia naik di sini di leherku, di borokoku. Tanda BH busa. Begini kalau murah kesan BH busa yang kita dapat. Saya ikuti Tante Joda dari tahun 2019. Ya kalau sudah ikuti saya ya dari tahun 2019 kau ikuti saya. Iya. Berarti kau sudah tahu karakternya Joda seperti apa toh? Toh? Tante Joda mau lihat KTA. Buli-buliku saja kau lihat. Siapa tahu kau mau jilat. Seandainya kita tidak di spam, saya mau kasih lihat nih buli-buliku yang neto. Ini BH busa, saya pasang tadi malam saya tidak nyaman. Gak suka. Harusnya begini. Saya cek tadi ada di sini BH busaku. Tanda BH busa. Itu namanya BH busa. Yo Kalau ada yang bertanya jawab saja. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke. Nah, saya tidak suka begitu. Kalau ada yang bertanya, Tante Joda bisnis apa? Kenapa di luar negeri terus? Masa bilang saja, saya bisnis lendir om. Tante. Ya kalau kita mau sukses ya kayak begitu bisnisnya, Bella. Masih boleh Nuno. Deh. Ini juga susah sekali. Ada yang taruh dari netizen kalau Tante Joda sudah di Turki. Aduh. Saya biasa aja, saya di luar negeri biasa. Saya tidak kaget-kagetan di saya. Kok kira baru pertama kali saya jalan luar negeri kah? Nah saya yang bawa orang terapelnya Joda. Kenapa mau kaget-kaget? Kok orang kaget itu kalau saya sudah naik haji. Baru orang kaget. Maksudnya naiki haji. Tapi memang ada planningku, saya ingin pergi umroh tahun ini. Tapi saya tidak mau pergi umroh kalau sendiriku. Saya mau om dengan Om Jalal. Toh? Supaya bisa kita picuci kita punya dosa, kasihan. Tapi nanti siapa tahu ada rezeki dan kita tunggu, siapa tahu ada endorse toh. Nah kita OTW. Tunggu dulu besti, sekali saya baca di komentar Pondiana
Bagaimana hasil perawatan? Bagaimana hasil perawatan? Maksudnya Om, kita bertanya perawatan bagaimana itu? Hasil perawatan apa? Kalau mau tanya hasil perawatannya Tante Joda itu coba tanya WA inbox Om Jalal. Karena Om Jalal itu yang tahu semua seluruh badanku. Coba nanti tanya dia, WA dia. Bagaimana Tante Joda? Begitu, coba. Nanti kamu tanya. Oh lulur otomatis bagus kalau kita pakai. Ya namanya juga lulur. Lulur kan memang harus perawatan badan. Iya, Joda pergi umroh. Amin. Tapi umroh itu kan panggilan dari Tuhan. Intinya panggilan dari Tuhan. Kalau pergi umroh, biar banyak uangmu. Kalau Tuhan tidak panggil kau, itu susah. Biar tidak ada uangmu, kau cuma pedagang, kau cuma jadi sempamana, kita jadi pemulung atau kita jadi apa, mau penjual jagung keliling, mau penjual ikan. Tapi kalau Tuhan sudah panggil kita untuk berkunjung di rumahnya, otomatis kita langsung berangkat, dimudahkan. Maksudku saya dimudahkan, toh langsung dimudahkan. Jadi umroh itu atau berkunjung di mana di rumahnya Tuhan itu tidak sembarang, memang panggilan jiwa. Biar banyak uangmu, kalau kau belum dipanggil, otomatis tidak bisa. Ada-ada saja. Tapi kalau Tuhan sudah panggil kau, semua segala urusan itu udah mudahkan. Itu intinya. Karena itu panggilan. Ini menurutku jangan sampai saya salah. Betul saya bilang, ini menurutku maksudnya perasaanku. Menurutku itu biar kita punya banyak uang. Kalau kalau kita belum dipanggil, ya otomatis tidak bisa. Iya. Tidak kaget Kakak Joda pulang balik ke luar negeri karena beliau yang antara adekku Bidan Eko ke Bali. Iya. Kalau ada yang tahu Tante Joda ya pasti dia sudah tahu. Karena Tante Joda itu dari dulu memang kerjanya tur. Saya kan memang hobinya traveling. Dan saya itu kalau menjual traveling, jarang saya up mahal. Yang penting saya lagi tur. Iya, saya hidupku saya nikmati. Saya tidak perlu jual mahal seumpama paket Bali. Kalau paket Bali kan dulu 4 juta 500 itu sudah bisa PP. Dulu orang itu saya jual 4 juta, orang biasa jual 4 juta 500, 5 juta. Kan orang menjual cari untung. Kalau saya itu kalau menjual travel, saya tidak pusing. Yang penting saya lagi tur, saya lagi senang, bahagia, sudah cukup. Itu Saya tidak suka ambil banyak-banyak. Intinya yang penting ada sewa pesawatku PP. Itu. Makanya travel di Kendari itu banyak yang kasih rusak ke Joda namanya. Banyak. Jadi karena orang kalah saing toh. Tapi semoga jangan ada saya dengar. Kalau saya dengar saya hantam mulutnya. Karena saya kan penjualanku seperti sekarang Bali saya jual itu 6.500.000, saya sudah tanggung semua, tiket pesawat, hotel, makan, mobil wisata, tempat wisata yang bagus-bagus saya bawa. Saya jual cuma 6.500.000. Itu sudah dapat tiket pesawat, kau tidak pusing nih di sana. Sisa kau bawa uang shoppingmu. 2 juta cukup nih, 2 juta, 3 juta cukup kau kantongi. Karena kalau di Bali itu murah-murah. Karena memang ada khusus tempat wisata yang murah-murah. Gara-gara Joda menjual murah, tapi kan memang dari dulu begitu.
Akhirnya para travel itu banyak nih yang kasih rusa-rusa joda, katanya Jami kita pergi di situ. Soalnya katanya dia tidak pergi. Banyak ada mimpi bilang Jami kita ikut, soalnya Ijoda sudah tidak menjual travel. Sudah tidak suka sudah tidak pergi antar orang tur. Karena serahkannya mereka. Tapi kalau saya tidak pusing ji. Yang penting jangan kopi cerita saya. Kalau kopi cerita saya sama maki-maki kau. Pokoknya tidak berhenti kalau kita sudah tidak berkelahi. Pokoknya saya orangnya kalau kopi cerita saya, apalagi kalau orang yang saya kenal, saya tidak berhenti garu kau kalau saya tidak berkelahi dengan kamu. Itu ji. Jadi kalau kita mencari nafkah, ya masing-masing saja karena Tuhan sudah siapkan rezeki masing-masing. Jadi seumpama saya kendarikan banyak travel, bukan saya saja. Mungkin ada juga yang lebih murah dari saya, banyak ji. Kembali lagi dari kenyamanannya orang. Kalau memang udah rasa nyaman, ya udah pilih mito di tempat lain. Tapi kalau udah memang udah rasa nyaman sama saya, dia suka, silakan hubungi Tante Juda. Dan saya itu tidak pernah saya pergi rusak-rusak travelnya orang. Toh, buktinya ini kalau Turki ini kan sebenarnya dari tahun 2019 kita mau berangkat, bukan pendaftar orang sekarang, bukan. Jadi ini Turki ini dari tahun 2019 yang tertunda. Karena kita itu tanggung jawab, apalagi saya kan punya nama. Rusak sedikit kalau ada orang yang tidak suka sama Tante Joda baru dia kasih rusak. Toh itu penyakitnya kan biasa banyak begitu orang. Jadi Turki itu dari tahun 2019 saya mau bawa, tapi bagaimana kan ada corona. Corona itu dari tahun 2019 toh. Sebenarnya bisa aja kita berangkat. Hanya repot. Harus kita pulang dari luar negeri, kita harus apalagi itu dulu lagi namanya itu ada yang tahu kalau kita di karantina. Iya, karantina. Terus sambil HP harus di karantina, dan di karantina itu bukan gratis, harus kita membayar. Karena membayarnya juga itu bukan sedikit, banyak. Jadi kita tunda terus, tunda. Sama halnya Jepang juga begitu. Diisolasi, bukan itu hari di karantina Dela. Baru di karantina itu lama. Saya telepon dulu jalan, sudah jam 12. Bapak kan celanaku Sherlock tempatnya. Saya mesti kakak bisa. Alamatku waktu lorong Pasir Putih. Tanya saja mebelnya. Jadi ini saya pergi cari RB. Masih di Kendari kayo, saya di Kendari ji. Tanggal 7 bisa berangkat. Tante ada Puntung Nova. Apa Puntung Nova? Apa itu? Kalau orang yang saya pernah bawa itu tidak,
orang yang saya pernah babatur di Bali itu, coba tanya di orang bagaimana pelayananku. Jemput Mi. Grab saja. Sa cukil hai itu kata-katamu. Saya sudah open BO. Saya sudah open BO Mi sayang. Sudah keluar Mi tamuku. Datang Mi. Bawakan celanaku. Yang mana? Celana kain. Warna? Sembarang saja warnanya. Ada sesuatu. Tadi malam saya open BO 2 kali. Tidak menjerit Ji, biasa Ji. Hanya miring bibir. Jangan kesalah bicara lah Wobi. Sada lain. Anu dulu. Sampai merbeha ini Dela. Tidak ada bajuku sama pergi Dela di anu. Mana ini Nunung? Dapur kan? Kasih tau kok ada orang mau datang. Apa? Nggak tahu. Ada orang mau datang berkunjung lihat ya anu mungkin anak panti. Kita mau main sih. Iyo sa open BO manajerku Om Jalal Somba. Berarti anu kompak. Kamu kok habis pakai saya, kok langsung pergi? Open BO. Namanya juga open BO. Oh iya. Os. Namanya juga Develing Jalal, namanya juga open BO. Os. Os Kak. Saya dibaliki. Pagi-pagi banyak yang inbox saya, WA saya. Tante Joda apa kita bikin di kamar? Saya bilang open BO, kasihan. Yang coklat nih, yang coklat tadi malam saya pakai. Ini? Yang mana? Iyo, os. Sudah nih. Kau naik saja di atas, iyo. Oh, lanjut lagi. Bagaimana masa saya mau pergi ganti celana di anu? Di mana pi? Di sana di anu mobil deh, sama las. Kempale. Kita kompak Ji kita. Kau lihat Ji. Panggilan masuk. Same aro. Sehabis di job. Same aro. Amin. Jadi kalau netizen sekali lagi toh, kalau netizen mau belajar, mau jadi hatersnya Tante Joda, kayaknya kamu orang harus belajar dulu hadapi Tante Joda, belajar dulu hadapi orang gila, belajar dulu hadapi Joda, ya. Karena jadi netizennya Tante Joda, biasanya itu yang dihujat itu biasa dia lumpuh, dia stroke, dia apa, atau psikisnya tidak, dia tipis, kadang langsung diruqyah karena netizen. Tapi kalau Joda itu tak balik, biasanya netizen
yang di Rukia. Ada itu di akun pribadiku. 10 kali mida ganti nama. Pokoknya dia jadi netizen. 10 kali mida ganti nama, 10 kali mida ganti profil. Bayangkan. Kau bayangkan. Walaupun saya tidak pernah baca, walaupun saya tidak pernah gubris kan, saya lihat profilnya. Biasa dia muncul komentar. Biasa juga dia komen. Tapi saya tidak gubris, saya bilang kasihannya Mi. Atau struk anak. Salam dari Palu kakak, iya Ita, makasih. 10 kali dia ganti profil, 10 kali dia ganti 10 kali juga dia ganti nama. Mulai dari jelek-jelek dia berkomentar. Sekarang sudah bye-bye mi dia bicara. Mungkin dah sudah capek menjadi netizen di ada. Jadi kita mau cerita dulu sedikit. Ada anak salah satu Joda Lovers. Tiba-tiba dia terbuka sama saya. Saya kan memang itu mulutku cerewet toh. Apalagi kalau saya tidak suka. Kalau saya tidak suka, itu saya bicara di depan. Saya bukan tipenya orang suka bicara di belakang. Makanya saya awet berteman. Kita lihat saja kalau kita berteman sama teman tak bertahun-tahun, berarti itu orang bagus caranya berteman. Nah, jadi saya kan memang itu suka berkor-kor di FB. Tapi ya berkor-kor begitu Ji. Kumara maklumi saja toh. Nah, ada yang penasaran. Dia jadi hatersku. Katanya Nunu, namanya Nunu Aulia. Nunu Aulia itu salah satu hatersnya Tante Joda. Salah satu anak Joda Lovers me poko aso. Ada cerita ini dulu maksudnya toh, dulu. Saya baru tahu, dia jujur sama saya. Apa dia bilang? Tante Joda, jujurnya dulu saya hatersmu. Haters. Hamaku inunu. Saya kasih lurus hai mulutmu. Kalau kamu mau jadi hatersku. Dah jadi haters katanya, tapi saya tidak pernah gubris. Intinya dah jengkel saya, dah benci saya. Pokoknya dia tidak suka saya. Karena mulutku katanya, los. Dah jadi hatersku itu lama. Tidak tahu entah kenapa. Entah siapa yang salah. Saya tidak tahu kenapa bisa itu dia langsung suka sama saya. Katanya karena Tante Joda itu sering urus orang yang sakit. Tante Joda suka bagi-bagi sembako. Tante Joda sering bersedekah, pokoknya itulah toh kan Tante Joda kan begitu. Iyo Sahrani, kau dengar dulu, ku cokotek dulu Nunu. Kakak Yanti dengar dulu. Kau dengar dulu, ternyata ada anak Joda Lovers, salah satu hatersnya Joda. Dia bilang Inunu saya, di Inunu katanya salah satu hatersnya Joda. Tapi kenapa bisa ada bergabung di Joda Lovers? Coba, saya jelaskan dulu ke orang. Dia bilang katanya, saya capek nih katanya hujat saya. Tapi saya tidak pernah gubris. Terus juga katanya apa dia bilang itu hari. Dia senang dengan kegiatannya Tante Joda. Dia senang. Dan saya itu jujur, cari teman saya tidak perlu cari orang yang ribuan. Saya tidak harus cari fans. Fans itu harus mau dibilang Joda Lovers, tidak perlu. Tidak perlu saya harus bilang, oh itu fansnya Joda, oh itu timnya Joda, tidak perlu. Saya tidak perlu orang ribuan. Nah, tidak perlu ribuan. 1-2 orang itu kalau saya berteman, yang penting dah setia sama saya, itu lebih dari cukup. Menurutku iyo.
Saya tidak perlu pamer-pamerkan saya punya teman. Saya tidak perlu pamer-pamerkan kalau teman-temanku itu tidak sosialita. Saya tidak perlu pamer-pamer temanku kalau itu orang kaya. Tidak perlu saya pamer itu. Tapi saya cari temanku yang betul-betul di saat Tante Joda punya masalah, mereka di depan. Kurang paham. Kita cari teman itu yang betul-betul di depan. Ada pada saat masalah. Bukan pada saat ada masalah, dorang pergi, dorang weser begini. Kan dorang sudah tahu ini Joda. Dorang sudah bergabung ceritanya. Dorang sudah bergabung misempama di Joda Lovers. Toh sudah bergabung. Giliran Tante Joda punya masalah, dorang weser di musuhnya Tante Joda. Dorang ceritakan keburukannya Tante Joda. Oh ini bla 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 bla. Nah, bukan yang begitu saya cari, tapi yang betul-betul dia di depan. Nah, itu yang baru saya bilang sahabat. Kalau dia cuma mau karena saya suka bagi-bagi sembako, atau karena dia senang dengan postinganku suka bawa-bawa berkunjung sama orang sakit, itu saya tidak pusing yang begituan. Karena jujur nah, orang seperti saya itu tidak ada orang dapat seperti saya. Sudah telagu-lagu, dah perhatikan orang. Itu banyak orang sekarang yang berbagi kiri kanan, berfoto kiri kanan, bikin konten kiri kanan. Tapi belum tentu dia seperti jiwanya Tante Joda. Paham? Ada yang suka bikin, biasakan begini niatnya kita. Pergi bawa sumbangan itu memang kita posting. Tahu ada yang seperti jalannya konten saja. Karena kenapa? Itu daya tariknya itu supaya orang dia fans sama kita. Kurang paham Ji. Jadi jangan kemarin lihat di media sosial orang hambur-hambur uang, bagi-bagi uang, bersedekah atau apa. Belum tentu niatnya itu bagus. Belum tentu niatnya itu memang tulus. Tidak. Jadi kalau kamu orang lihat orang, jangan dari penampilan. Jangan kamu orang lihat dari video. Tapi pelajari dengan lahir batin, sifat luar dengan sifat asli. Itu saya cuma mau bilang. Karena saya ini orang entertain dan saya tahu mana yang betul, mana yang tidak. Paham? Seperti kalau kita fans orang artis, toh contoh sampah, oh saya suka itu karena suaranya bagus, oh dia romantis, bla bla bla. Tapi kan kau tidak tahu hari-harinya kehidupannya seperti apa. Kau tahu tidak? Kau kenal tidak? Tidak toh? Yang kayak begitu. Saya jangan kamu orang lihat terlena dengan Tante Joda dia posting. Jangan kamu orang lihat saya ada pergi bawa-bawa sumbangan sembako. Kamu orang bilang mi, Joda baik sekali orangnya iyo. Dela dia, penyayang, bla 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 bla. Nah, jangan mi dulu kamu orang puji saya, tapi kamu orang lihat dulu kehidupanku bagaimana. Mungkin ada di sini teman-teman yang tahu saya bagaimana karakternya saya di rumah dengan di luar bagaimana. Di rumah di luar sama karakterku. Jadi saya itu jujur nah, penampilanku di FB, live di IG atau di mana itu sama dengan kelakuan hari-hariku di rumah. Itu. Jadi saya tidak suka orang kalau mungkin dia suka saya karena saya sering pergi berbagi. Nah, karena saya tidak mau orang dia fans saya karena saya suka bagi-bagi beras. Bisa saja dia fans sama saya karena saya suka pergi bagi-bagi beras atau saya kasih orang sakit. Supaya apa? Supaya dia bisa juga dia kebagian sembako. Jangan. Jadi jangan nah, kalau memang orang sudah bilang Joda itu jahat, bilang saja jahat. Jangan sungkan-sungkan. Seperti salah satu Joda Lovers, Nunu dia bilang, saya dulu salah satu haters, tapi bagus dia jujur. Salah satu hatersnya Tante Joda. Dan jujur saya tidak suka yang dibilang namanya Tante Joda. Tapi setelah dia kenal Tante Joda,
Dia bilang dia berubah sifatnya. Dan saya tidak mengajarkan anak-anak Joda lovers, penjilat, tukang berkelahi. Saya tidak suka. Walaupun saya ini heng-heng, tapi saya tidak suka. Selama 4 tahun orang ikuti saya sudah, kalau saya tidak salah 4 tahun itu anak Joda lovers. Di situ banyak, ada yang punya kerja, ada ibu rumah tangga, ada rata-rata juga banyak uangnya. Tapi mereka itu kompak, mepokoaso. Sama juga timku sampai kalau saya mau bercontoh, salah satu yang paling bagus itu banggona Joda lovers. Joda lovers itu mepokoaso, jujur, sampai sekarang tidak pernah berubah. Yang pertama saya kenal sampai sekarang itu salah satu. Jadi banyak orang yang mau masuk, Tante Joda di Joda lovers, Tante Joda saya ingin ini. Saya tidak mau. Saya tidak sembarang kasih masuk orang di Joda lovers. Kalau saya tidak cocok, karena kalau saya sudah terlanjur sayang orang, saya sudah senang orang, saya sudah anggap dia saudaraku, baru dia kasih kecewa saya, mohon maaf. Tidak ada maaf, karena saya itu orangnya, kalau saya sudah terlanjur tidak suka orang, saya tidak suka. Biar kau apakan saya tidak suka. Toh, sampai saya sudah bantu kau masuk di Joda lovers, saya bantu kiri kanan kau. Keluhannya seumpama keluargamu, kan biasa kan begitu, kasihan namanya juga kita bersahabat kayak mepai kompoto, otomatis deritanya kita punya teman kan kita harus tahu juga supaya bisa kita bantu. Kalau saya sudah berjuang bantu kiri kanan baru tidak ada syukur sama saya, mohon maaf, kasihan kau keluar saja. Kalau kau cuma mau bergabung sama Tante Joda terus karena kau suka, karena kita suka bersedekah, mohon maaf, Tante Joda mundur ya. Apalagi sekarang ini tidak lama lagi ini kita sudah mau puasa, otomatis itu banyak lagi yang mau masuk di Joda lovers. Jadi Joda lovers mepokoaso itu yang inti-inti saja saya kasih masuk. Adapun dia suka saya dan tidak, terserah. Ya. Saya tidak suka cari teman-teman begitu. Jadi Joda lovers dengan lulurnya Tante Joda itu kan saya pantau juga dorang. Walaupun memang kan ada grupnya dorang. Mau ratusan, mau ribuan yang bergabung. Tapi kalau saya lihat cuma tujuannya dia mau pansos, toh tak bedela. Masih banyak di produk yang hits, banyak di produk yang hambur-hambur kori. Jadi jangan kamu orang terlalu terpancing dengan orang-orang dia bagi-bagi uang, orang-orang dia bagi reward, orang-orang dia berbagi ini. Belum tentu kalau kau susah, yang kau puji-puji itu dia bantu kau. Belum tentu. Intinya kalau kamu orang sakit, kamu orang lumpuh, kamu orang TBC, kamu orang apa, yang kamu orang ingat cuma Joda. Pasti Joda. Bukan kamu orang punya owner itu yang mau hubungi kamu orang. Belum tentu itu ya ownernya kamu orang yang kamu orang hubungi. Kau kira ada mau pergi ladeni kau? Tidak. Potong kuku batuku. Dia berpikir keras. Tapi kalau saya, kamu orang hubungi, hari ini kamu orang hubungi, toh hari ini juga saya bantu posting. Makanya kenapa nomor HP ku itu saya sematkan. Ada nomor HP ku itu saya sematkan, toh nomor admin. Itu gunanya karena saya tidak suka di inbox. Kalau kita puji orang, biasa saja. Saya saja sendiri jujur, kalau dipuji saya tidak terlalu kaget. Toh karena kenapa? Sakit sekali hati itu kalau kita sudah puji, baru ujung-ujungnya udah kasih kecewa kita. Sakit sekali. Kenapa Ci pakai handuk Tante Joda?
Saya habis baku naik, kasihan. Jadi masih ada aura-aura kecapeannya Tante Juda. Itu saya cuma kasih kamu orang saran. Kalau kamu orang mau dengar saya, sudah begitu trik marketing. Kamu orang itu yang baru belajar, yang baru belajar menjual, jangan kamu orang terlalu tekokoni, kasihan. Sudah begitu jiwa marketing, bagi-bagi rumah, bagi-bagi uang, bagi-bagi ini. Nggak ada itu gratis, semua rata kita kerja. Nggak ada gratis. Hoax itu, hoax. Nggak ada yang mau kasih orang gratis. Kalau udah mau kasih gratis, mending nggak kasih saudaranya. Kenapa gambarnya begitu? Kenapa gambarku? Oh, jaringan itu. Iya, udah muncul udah sensor mukaku yo. Nggak mungkin ini FB, dia malas melihat mukaku. Kayaknya Facebook udah malas lihat mukaku. Hoax itu ya. Jiwa marketing itu sudah begitu deh. Orang marketing itu kalau kita tidak pamer kiri kanan itu tidak susah. Jadi sudah begitu trik marketing. Bagus Mika. Saya ingin tidur. Saya ingin tidur. Tapi saya ingat saya ingin pergi MRB. Bagus nih mukaku, jelas nih. Jelas nih mukaku. Asmira Ayu tambah glowing Tante Joda. Iya, makasih Kak. Saya sekarang sudah jarang pakai krim. Selama ada lulurku, Indri oke, makasih nah. Selama ada lulurku toh, saya jarang pakai krim. Ini karena lulur, saya taruh di mukaku. Ini. Dulu di sini besar-besar flek, bukan flek tapi turunan memang. Saya kan turunan. Tapi kita rajin pakai lulur, airnya dia bersih. Kalau ini bekas jerawat karena saya ada haid itu hari. Tapi sudah mati nih. Bagus kalau lulur, tidak akan kita punya sel-sel mati dengan sel-sel kehidupan. Bagus. Jadi saya jarang pakai krim. Lulur Lasiawa Glow, Kakak Asmira. Kita tes satu, baru kita coba dulu. Kita beli satu, harganya itu murah, cuma 150. Apa Batari? Mana anumu? Ada kunci. Suruh petugasnya dia antar kok. Suruh naik. Suruh petugas dia antar. More, saya mau tanya kalau bisa Indri Aisyah tanya nih.
Kita tes saja satu lulur. Kalau kita cocok, kita rasa dulu toh, kita pakai. Jadi cara pemakaiannya lulur, itu langsung kita morano saja di mukata. Jangan terlalu banyak, sedikit saja. Jangan terlalu banyak kita gosok begini, itu langsung keluar daki oraki. Cepat dia terangkat. Jadi biasanya ibu-ibu kan banyak yang suka pakai krim-krim racikan toh. Nah, krim-krim racikan kan itu bahaya. Biasa dia kasih berplek kita punya muka. Toh, dia kasih berplek kita punya muka. Jadi, pokoknya intinya semua krim yang masuk bagus. Tidak ada yang jelek. Akhirnya kita suka terpengaruh dengan bahasa marketing. Jadi akhirnya kita ingin coba. Begitu kita coba ternyata tidak cocok di mukanya kita. Akhirnya itu kita berplek. Nah, jadi sarannya Tante Joda, coba-coba dulu lulurnya Joda, kau taruh di sini biar kau punya apa itu plekmu bisa ada kasih pudar. Kalau plek itu kan ada 2 macam. Kalau turunan memang susah hilang. Saya buka sedikit pintu. Tapi kalau flek karena racikan itu bisa hilang. Saya buka memang ada lagi tamuku. Begitu kalau kita open BO, soba. Coba-coba saja, tes saja ya. Tiga menit lagi kita kuis nak, siap-siap. Saya mau pergi cari-cari baju. Soalnya itu lama di Turki 10 hari Dela. Otomatis saya harus cari baju-baju tebal. Ada itu anak gadis autis. Ada itu anakku da autis. Orang di sini bilang kenapa tidak sekolah SLB? Karena dewasa saya bilang saya tidak mau kasih repot orang, kasihan karena damare podela baru tidak tahu cara urus, karena baru tidak tahu caranya urus karena terus bapaknya itu baru tidak tahu caranya urus. Oh, kalau kita merasa memang kita tidak mau titip di sekolah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau titip juga bisa Ji. Tapi memang mengurus orang autis itu susah. Seperti yang saya alami juga. Kalau saya kan saya tidak bisa. Memang saya jujur kalau mau urus anak-anak saya tidak bisa. Karena saya juga orang sibuk. Tapi saya pakai tenaga. Semua orang itu yang ada di situ saya bayar. Tuh, jadi dia orang yang pantau. Jadi saya pergi di mana itu saya tidak pusing. Karena yang jaga itu rata-rata ponakan semua, bukan orang lain. Ade, ipar, ponakan. Rasa kasih sayangnya orang itu sama Ji Tante Joda. Penyayang. Kalau dia tidak penyayang, seumpama contoh Iputri kalau dia bera itu busuk karena penyakit yang keluar toh busuk. Kau tahu tidak, dorang pegang itu Iputri, dorang pegang itu bukan kayak binatang, dorang pegang
layak dorang punya adik kandung. Dorang cebo, dorang kasih mandi seperti saudaranya dorang, adik bungsu. Kayak begitu dorang rawat. Jadi saya lihat nyata cara pengurusannya. Kita kuis apa isinya dalam dos. Tapi saya juga pribadi kakak Indri Aisyah, semoga semoga kita dijauhkan begituan. Saya manusia paling tidak mau pergi titip anakku, tidak mau titip ini, karena kan saya tidak lihat saya kan tidak lihat 24 jam dia urus itu. Saya tidak mau, saya takut jangan sampai anakku ada kenapa-kenapa. Momis Ikram, kuis apa isinya dalam dos? Jawab sebelum Jalal dia naik. Iyo Dela More, bisa jalan makan sendiri, buang air kecil besar. Iyo, jangan Mika, kita rawat saja. Setidaknya kalau kita rawat, otomatis kan kita lihat perkembangannya. Tapi kalau kita titip sama orang, namanya juga kita titip toh, pasti itu perasaan dia sakit atau apa, pasti kita curigai. Jangan sampai anakku tidak dirawat, padahal ini dirawat. Nah, itu lebih enak memang kalau kita rawat sendiri. Moms Ikram, Alifa salah. 2 kata. Iye, kakak Indri. Jam dinding salah. 2 kata. Gladi salah. Alif Alifa salah. AC bukan. Jam tangan salah. Alif Alifa salah. Gladys Pasaina bukan. Momis Ikram bukan. Indri Aisyah bukan. 2 kata bukan. Yang bias tadi malam kan kalau kamu orang stay dari tadi pas kamu orang paham. Tadi malam apa saya bikin di sini? Titik-titik. 2 kata. Lantai 5. Moms Ikram sedikit lagi. 2 kata. 2 kata. Baring-baring bukan, Dela. Masa mau baring-baring? Tidur-tidur bukan. 2 kata, teman-temannya Mitu. Ya, dikit. Iyo, ada. Salah satunya Mitu, Moms Ikram. Dikit lagi, 2 kata. Alifa salah. Bukan.
Indri Aisyah salah. Salah Moms Ikram. Tapi teman-temannya itu astaga. Moms Ikram betul, tapi ada lebih jelasnya. Karena yang kau sebut itu 3 kata. 2 kata. 2 kata. Cocom itu yang kita sebut, tapi ada nama gaulnya. Tidak enak saya bilang iya, betul nih yang kau bilang, hanya 2 katanya. Takutnya saya bilang ini baru, ya kuetar. Oke, Moms Ikram, masuk. Atas nama Moms Ikram kuetar. Bukan Mionau, Pondiana betul ini juga kan. Cari siapa? Buka kunci loh. Cari siapa? Cari Wedo. Cari Wedo? Buka. Cari siapa? Buka. Siapa sih tangan? Hah? Siapa?